Yesus Tuhan di dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita mempersiapkan diri untuk kita ibadah melalui via online ini. Bapak Ibu, sebelum kita
mempersiapkan diri untuk memulai, mari saya mengajak untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mengikuti ibadah via online ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon penyataan Tuhan, kehadiran Tuhan pada saat kami sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Baik dari awal sampai akhir, kami serahkan ibadah ini dan ditabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan memulai, persiapkan diri. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa kembali di kesempatan ini untuk beribadah bersama. Mari dari tempat kita masing-masing kita persiapkan hati pikiran kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada kesempatan ini Tuhan kami diberikan kembali waktu untuk beribadah Tuhan, untuk belajar firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami yang boleh mempersiapkan hati pikiran kami dan kesungguhan hati Tuhan untuk ibadah pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin Tuhan jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Tanyakan satu pujian, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Haleluya. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya dan kakiku mengikutnya. Biarlah mata kami terus memandang Engkau Tuhan. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya sejak pandang Yesus, ya sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Haleluya. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamat. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Dia juru selamatku. Dia juru selamatku.
Juru Selamatku. Haleluya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, biarlah hidup kami boleh kami persembahkan Tuhan sebagai persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami boleh berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kami terus Tuhan boleh membentuk hidup kami Tuhan menjadi serupa dengan Engkau ya Bapa. Haleluya. Kita mau terus memuji Tuhan. Lebih lagi kita naikkan pujian, lihat tanda zaman. Bila kita melihat hari-hari ini, biarlah kita hanya mengharap pada Tuhan, pada langit yang baru dan bumi yang baru. Lihat tanda zaman sekarang ini, semua bergoncang di sana sini. Semua peristiwa sedang terjadi, menjadi tanda Tuhan kan kembali. Dunia kan berakhir sudah, segalanya pun akan punah. Jerit tangis banyak manusia, mereka yang akan binasa. Orang percaya menantikan di langit dan bumi yang baru. Lihat tanda zaman, lihat tanda zaman sekarang ini, semua bergoncang di sana sini. Semua peristiwa sedang terjadi, menjadi tanda Tuhan kan kembali. Dunia akan berakhir sudah, segalanya pun akan punah. Jerit tangis banyak manusia, mereka yang akan binasa. Orang percaya menantikan di langit dan bumi yang baru. Dunia akan berakhir sudah, dunia akan berakhir sudah, segalanya pun akan punah. Jerit tangis banyak manusia, mereka yang akan binasa. Orang percaya menantikan di langit dan bumi yang baru. Dunia akan berakhir sudah, dunia akan berakhir sudah, segalanya pun akan punah. Jerit tangis banyak manusia, mereka yang akan binasa. Orang percaya menantikan di langit dan bumi yang baru. Di langit dan bumi yang baru, di langit dan bumi yang baru. Haleluya. Biarlah kita terus memuji Tuhan, kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Dan akan pujian memuji Tuhan di setiap langkah hidupku. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Kita boleh bertepuk tangan dari tempat kita masing-masing. Haleluya. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu. Segala keadaan
susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Memuji Tuhan, memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Dalam semua Allah bekerja, dalam semua Allah bekerja, agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalanku, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Menaikkan kembali pujian ini dari awal. Dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan di setiap langkah hidup kita. Haleluya. Memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Memuji Tuhan, memuji Tuhan di setiap langkah hidupku, di hari cerah dan kelabu, segala keadaan, susah atau senang, selalu ku puji nama Tuhan. Dalam semua Allah bekerja, agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalanmu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Dalam semua Allah bekerja, agar aku jadi dewasa. Sekarang ku tahu mulia jalanmu, menjadi sempurna diriku. Mulutku memuji dan jiwaku menyembah. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan atas hidup kami Tuhan, atas puji-pujian kami. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita tenang teduhkan hati kita. Biarlah Bapa dari ketinggian tahta-Mu Tuhan, Kau yang menyelidiki setiap kalbu hati kami. Dan biarlah Kau yang memuji Tuhan. Rinduan kami Tuhan agar
biar kami menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan akan pujian ini Bapa dari ketinggian tahta-Mu. Bapa dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang memuji Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Mari kita naikkan kembali dengan lebih sungguh lagi. Bapa, dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang memuji Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Dan akan kembali pujian dari awal. Bapa dari ketinggian tahta, Bapa dari ketinggian tahta-Mu, Kau selidiki setiap kalbu pada semua insan di bumi. Kau yang memuji Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simfoni yang merdu di hadapan-Mu. Kiranya Engkau temukan, kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya Engkau temukan di mata-Mu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu, kebahagiaan di hadirat-Mu, kebahagiaan
Baik Bapak Ibu Saudara, kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini 17 Januari 2021 kami boleh kembali datang ke hadapan hadirat Bapa, menaikkan pujian penyembahan bagimu. Kiranya semua boleh menyenangkan, menyukakan hati Bapa. Dan saatnya bagi kami belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, sertai kami. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti, memahami kebenaran firman-Mu yang murni. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Bapak rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi beliau Tuhan, pakai beliau untuk menyuarakan kebenaran Injil yang murni bagi banyak jiwa, bagi kami semua, agar kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman-Mu. Amin. Selamat belajar kebenaran firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, yang akan disampaikan oleh Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Tuhan memberkati. Shalom saudara sekalian. Kita diajar Tuhan untuk tidak takut, diajar Tuhan untuk tidak khawatir menghadapi segala keadaan hidup. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk takut terhadap satu hal yang sangat prinsip. Takut terhadap keadaan terpisah dari hadirat Allah. Memang ironis sekali saudara, semua agama mempercayai adanya, atau paling tidak hampir semua agama mempercayai adanya neraka dan surga. Tetapi fakta dalam kehidupan, tidak banyak orang yang sungguh-sungguh membenturkan dirinya terhadap kenyataan keadaan masuk neraka tersebut. Ironis saudara. Dan itu nampak dari perilaku hidup. Seakan-akan perilaku hidup tidak berdampak, tidak memiliki akibat di kehidupan di balik kuburnya. Sehingga kita melihat begitu banyak orang yang hidup secara sembarangan, sembrono, semena-mena terhadap sesama, hidup di dalam kejahatan dan dosa. Atau kalau itu kita kenakan bagi diri kita sendiri. Kita tahu ada neraka. Tetapi tidak sungguh-sungguh mau membenturkan hidup kita dengan keberadaan masuk neraka tersebut. Dan hal itulah yang menempatkan kita pada keadaan sekarang ini hidup dengan sembarangan dan hidup dengan sembrono. Firman Tuhan mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Pertanyaannya saudara, mengapa orang sudah tahu ada neraka tapi tidak takut sungguh-sungguh masuk neraka itu? Sehingga tidak memperkarakan hal neraka tersebut di dalam hidupnya hari ini. Tadi saya sudah coba kalau itu kita kenakan di dalam diri kita, dan faktanya kita juga pernah menjalani hidup di mana
kita tidak sungguh-sungguh memperkarakan keadaan masuk neraka tersebut sehingga kita menjalani hidup dengan sembarangan dan sembrono. Pertanyaannya, mengapa bisa begitu? Sudah tahu ada neraka, tetapi kenapa tidak takut menghadapi realita neraka itu yang pastinya setiap orang bisa masuk ke sana kalau berperilaku tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan hukum, kalau berperilaku menyakiti sesama, merugikan sesama, semena-mena terhadap sesama. Mengapa? Pernahkah saudara berpikir begitu? Saudara, jawabnya adalah karena tidak mengenal kebenaran. Ya. Di dalam Yohanes, Injil Yohanes, saudaraku, ya. Di dalam Injil Yohanes kita bisa membaca satu pernyataan Tuhan, ya. Di ayat yang ketiga, Yohanes 8 maksud saya, ayat yang ke-31. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang yang mengenal kebenaran itu justru menjadi takut terhadap kekekalan. Ya, ini luar biasa, saudara. Orang yang mengenal kebenaran itu justru menjadi takut terhadap realitas kekekalan di dalam neraka. Tetapi di lain pihak, kebenaran itu membuat seseorang tidak takut menghadapi segala perkara yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, yang menyangkut perkara-perkara fana dunia. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan kamu takut terhadap apa yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa, ya, membunuh jiwa dan tubuh dengan membuangnya ke api kekal. Dulu saya tidak menyadari hal itu. Tetapi seiring dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan singkapkan, Tuhan berikan, kok menjadi takut, menjadi gentar terhadap realitas kekekalan. Jadi orang yang dimerdekakan oleh kebenaran itu ditandai dengan takutnya terhadap realitas terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Dan kegentaran itu akan semakin besar sampai seseorang akan mempertaruhkan segenap hidupnya demi terhindar dari kekekalan tersebut. Nah, kalau selama ini kan kebanyakan orang mempertaruhkan apa saja demi gelar, pangkat, kedudukan, kekayaan, nama baik, ya, nama yang dijunjung tinggi, popularitas, dan lain sebagainya. Ini berarti orang-orang yang belum merdeka. Kalau sampai orang belum gentar dan takut terhadap realitas kekekalan secara memadai atau secara proporsional, itu ciri dia tidak mengenal kebenaran, saudara. Pasti ia akan menginvestasikan waktunya dengan tidak terbatas untuk hal-hal fana dunia ini. Jadi orang yang tidak mengenal kebenaran, mau dipaksa bagaimana mencari surga, susah. Mau ditakut-takuti bagaimana masuk neraka, susah. Ia tidak bisa takut terhadap neraka. Tahu ada neraka. Neraka itu mengerikan. Tahu neraka itu terpisah dari Allah. Tahu, tapi tidak memiliki kegentaran.
Sampai-sampai saudara pasti pernah mendengar ya orang bicara begini. Pokoknya saya tidak takut. Saya tidak mengampuni dia. Atau saya mengambil keputusan ini. Ya. Biar masuk neraka juga, biarin. Wah. Yang ini juga sudah saya dengar masalahnya. Saya lupa kasus apa gitu, saudara. Kasus-kasus apa gitu, saya lupa. Cuman orang bisa berkata, biar masuk neraka. Wah, ngeri kali. Biar masuk neraka. Duh, berani. Nah, capek kan kalau sudah ngadapin orang begitu. Tapi kalau orang mengenal kebenaran, terbalik. Biar miskin. Biar terhina, biar tidak punya apa-apa, biar tidak menikah, biar tidak punya anak. Tidak apa-apa, asal jangan masuk neraka. Nah, saudara juga begitu. Kenapa saudara tidak mencari surga dengan sungguh-sungguh? Karena Anda kurang mengenal kebenaran. Memang itu harus dipicu oleh diri kita sendiri dulu, saudara. Jadi, kitanya sendiri yang harus memicu diri kita untuk menyadari bahwa hidup ini sementara. Coba disadari dulu ya. Logikanya digunakan ya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa gunanya orang beroleh segenap dunia ya kalau jiwanya binasa. Apa artinya kita memiliki segala kekayaan? Apa artinya kita memiliki harta yang berlimpah? Tetapi kalau di kekekalan terbuang dari hadirat Allah. Apa artinya? Logika coba dipakai dulu ya saudara. Kalau masih bisa menggunakan logika seperti ini, itu sudah lumayan, saudara. Nah, banyak orang tidak pakai logika itu. Percintaan dunia telah membuat seseorang menjadi gelap, menjadi buta. Ya, tidak bisa berpikir secara sehat. Maka dikatakan di Injil Matius pasal yang ke-6 itu, kalau di ayat 19 kan dikatakan, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Di bumi itu ngengat dan karat bisa merusak, pencuri bisa mencuri serta membongkarnya. Logika wajar saja dulu digunakan, ya. Kumpulkan harta di surga di mana pencuri tidak bisa mencuri, perampok tidak bisa merampoknya, ngengat dan karat tidak bisa merusaknya. Ya. Kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Dan Tuhan menyampaikan ini di awal khotbahnya, yaitu ketika ia khotbah di bukit. Untuk orang-orang yang baru, ya, baru mendengar khotbahnya, gunakan logika wajar dulu. Tetapi di ayat berikutnya, Tuhan Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya. Jika matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, banyak orang itu sampai tingkat gelap ini. Dunia itu, saudara, dibawa kepada situasi di mana manusia menjadi gelap. Logikanya sudah rusak. Jadi ada di dalam logika duniawi yang sampai pada titik tidak balik, saudara. Nah, kita bisa melihat perjalanan sejarah dunia, kalau dalam konteks kita perjalanan sejarah kekristenan, saudara. Di mana kekristenan itu mengalami perubahan-perubahan terus. Seiring dengan perubahan cara berpikir manusia, atau seiring dengan paradigma yang terus berubah. Sampai di akhir zaman itu pikiran manusia telah
terkondisi menjadi fasik. Begitu terlahir, ya sudah mendapatkan cara berpikir dan paradigma yang fasik itu. Begitu bangun, ya, melek artinya setelah dia punya kesadaran pada masa kanak-kanak, ya, dia melihat orang tua, dia melihat kehidupan manusia di sekitarnya, dia melihat gadget, film-film anak-anak dan lain-lain, semua diarahkan ke fasikan. Sampai pada logika duniawi yang begitu kuatnya, sehingga tidak bisa memiliki logika rohani. Tidak mampu lagi memiliki logika rohani. Nah, puji Tuhan, Tuhan masih menyisakan orang-orang yang masih bisa diajak untuk berpikir sehat, normal. Coba dihitung, hidupmu hanya 70-80 tahun. Seandainya kamu memiliki kekayaan, ya, seluruh kekayaan dunia ini, tetapi kalau jiwamu binasa, apa artinya? Apa artinya? Coba pikir. Nah, ada orang-orang yang masih disisakan, lalu diarahkan. Nah, di sini dibutuhkan orang-orang yang logika rohaninya sudah kuat, sehingga bisa memberi pengaruh yang kuat, yang menarik orang yang logikanya masih sehat atau masih bisa diperbaiki atau masih bisa balik kepada Tuhan untuk dibawa ke pemikiran yang baik, pemikiran rohani atau logika rohani. Saya ulangi saudara, dunia ini kan mengalami proses, ya, proses perubahan, paradigma. Dan manusia makin dikondisi dengan paradigma fasik. Ya. Kalau di negara-negara yang sudah sangat sekuler, duniawi, itu melek mata juga sudah duniawi semua. Kanan, kiri, depan, belakang, duniawi semua, saudara. Ya. Bersyukur kalau kita ada di Indonesia yang sila pertamanya masih ketuhanan. Jadi melek masih diajar ada Tuhan loh, ada neraka surga loh. Coba kalau di negara barat, melek, manusia itu sebenarnya dari monyet. Tidak ada yang menciptakan. Surga neraka itu hanya mitos. Udah, dari kecil dicekoki pikiran itu, habis saudara. Memang masih menghargai nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme, tapi Allah sudah tereliminir, ya, terbuang, terpisahkan. Makanya kalau khotbah seperti ini di dunia barat, wah, pasti kita dianggap lagi cari uang atau mau mengindoktrinasi sesat orang-orang, saudara. Dengan suasana liberalisme yang tidak terkendali, wah rusak saudaraku. Nah, bersyukur kita masih di negara ini, negara yang bertuhan. Memang harus diakui di negara-negara yang bertuhan ada kelompok-kelompok yang radikalisme, membela Tuhannya secara berlebihan atau secara ekstrim, sampai tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Ada yang begitu, tapi tentu tidak banyak. Nah, kita bersyukur kita masih ada di satu negara di mana Tuhan masih dipercayai. Sebenarnya di sini kekristenan juga masih mendapat tempat dalam kehidupan orang-orang Kristen di Indonesia, di timur. Kalau orang-orang Kristen di barat, ya namanya saja Kristen. Nama dirinya juga, proper name-nya juga Kristen. Mark, Matthew, Andrew. Tapi tidak mengenal siapa itu Matthew. Ada itu di dalam Bible katanya.
logika mereka sangat duniawi dan sampai titik tertentu tidak bisa dibawa mengenal Tuhan. Nah, saudara yang belum pernah melihat suasana barat, belum pernah bertemu orang-orang barat khususnya, tidak pernah bersentuhan, mungkin tidak bisa menghayati hal ini. Saya bisa, saya mengerti bagaimana suasana barat yang nyaman, dunia yang nikmat untuk dijalani, dinikmati. Tuhan gak dibutuhkan. Tentu beberapa tahun lampau atau beberapa belas tahun yang lampau, wah suasananya masih benar-benar seperti surga, saudara. Orang tidak membutuhkan Tuhan lagi. Padahal Eropa itu pusat sending. Orang-orang Eropa, orang-orang Asia ini bisa mendengar Injil juga pada umumnya datang dari Eropa. Tapi justru di Eropa gereja-gereja menjadi sepi hari ini. Karena perubahan paradigma tadi. Dan ironisnya gereja tidak mencegah, tidak bisa membendung. Nah, ketika kekristenan di Indonesia kemudian juga mendapat sending dari Amerika, khususnya Gereja Alian Karismatik atau Pentakosta, keberagamaan masih terpelihara. Tetapi suasana dunia yang sudah begitu fasik dengan paradigma berpikir yang duniawi itu bisa membuat orang-orang Kristen itu Kristen duniawi. Kristen tapi logika duniawi. Kristen tidak berlogika rohani, saudara. Maka tidak heran Kristen tapi tidak takut kekekalan. Kristen bicara tentang surga juga tapi tidak takut kekekalan. Nah, untuk memoles keadaan itu para teolog memiliki pengajaran-pengajaran yang sebenarnya miskin dalam implikasi. Tetapi kelihatannya kokoh dalam sistematika dogmatika. Misalnya, percaya Yesus selamat. Jadi percaya saja bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Sudah percaya, kamu selamat. Dengan keyakinan ini mereka masih bisa berkompromi dengan dunia. Dengan doktrin itu mereka masih bisa memiliki logika duniawi. Tetapi kalau pengajaran yang benar melalui Truth ID atau melalui Gereja Suara Kebenaran Injil, melalui Gereja Suara Kebenaran Injil, GSKI, di gereja saudara masing-masing, yang digembalakan oleh gembala-gembala saudara masing-masing, pasti diajarkan bahwa percaya itu tindakan. Kalau Abraham percaya kepada Elohim Yahweh, Abraham harus taat apapun yang diperintahkan oleh Elohim Yahweh. Kalau Kristen, jika kita percaya Yesus, kita harus hidup seperti dia hidup. Tidak akan memberi ruangan untuk bisa kompromi dengan dunia. Sebab Yesus tidak kompromi dengan dunia ini. Makanya GSKI itu adalah gereja yang mengembalikan Injil pada tempatnya. Yaitu bagaimana orang-orang Kristen hidup seperti hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Nah, sebagai ketua sinode saya, sebagai yang dianggap bapak rohani oleh beberapa pendeta-pendeta GSKI, saya harus terlebih dahulu menjadi pionirnya, menjadi teladannya bagaimana model kehidupan Yesus yang dijalani hari ini. Oh, itu berat sekali, saudara. Saya tahu itu berat sekali. Saya sering berkata, itu hal yang tidak bisa kulakukan dengan kekuatan sendiri. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, minta Tuhan tolong. Maka saya harus bisa berkata, ikuti teladanku. Nah, pendeta-pendeta GSKI juga harus bisa berkata kepada jemaat yang dilayani, ikutilah teladanku, bukan hanya mengajarkan ajaran-ajaran, khotbah-khotbah, doktrin-doktrin, begono begini, begitu. Nah, itu mah gampang. Percaya Yesus selamat dan bla 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 bla. Jangan banyak teori. Hidup kita apakah memancarkan kehidupan Yesus?
Nah, makanya harus belajar kebenaran. Dan tentu saja karena saya adalah founder dari GSKI ini, saya harus didengar. Khotbah saya harus didengar. Saudara harus tetap setia di gereja Suara Kebenaran Injil di mana saudara digembalakan oleh gembala-gembala saudara. Tapi saudara harus ikuti terus apa yang saya khotbahkan. Supaya saudara mengenal kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan saudara. Ingat, semakin mengenal kebenaran dimerdekakan dan orang merdeka itu cirinya takut terhadap fakta kekekalan. Sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi di awal khotbah ini. Jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Dia yang berkuasa membunuh tubuh dan membuangnya ke dalam neraka. Membuang tubuh dan jiwa ke dalam neraka, mengerikan sekali, saudaraku. Yang akhirnya dari takut yang benar tersebut, yang akhirnya dan akhirnya dari takut yang benar itu kita membangun kekudusan, kesucian. Jadi percaya kita bukan hanya di dalam pikiran, tetapi percaya kita di dalam tindakan. Di dalam tindakan itulah kita bisa makin, bukan saja percaya kita masuk surga, kita akan tahu betapa singkatnya hari umur hidup manusia, ya. Betapa singkatnya hari umur manusia, bagai rembusan uap, sekejap kan lenyap, hanya 70 tahun. Demikian firman-Mu, dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru, sesungguhnya dari debu. Sesungguhnya dari debu, kembali kepada debu. Semua insan berulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku, sesungguhnya dari debu. Sesungguhnya dari debu, kembali kepada debu. Setiap insan berulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung, Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidup. Kita akan nyanyikan lagi lagu ini nanti, ya. Saudara, apa yang saya sampaikan ini bukan hanya berdasarkan Alkitab. Alkitab jelas mengatakan, tapi berdasarkan juga apa yang saya alami. Saya makin takut, saudara, terhadap kekekalan itu.
Ya. Sehingga kalau saya melakukan sesuatu, saya mulai melirik begini. Kira-kira Tuhan senang tidak saya lakukan hal ini? Dulu tidak. Saya punya argumentasi untuk mengatakan ini salah atau benar. Semua saya dasarkan di pikiran ini. Tetapi suatu hari saya akan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Saya tidak akan berhadapan dengan nilai-nilai yang saya pahami, dogmatika yang saya pahami, pengajaran yang saya pahami, ukuran-ukuran yang saya pahami. Tapi saya akan berhadapan dengan Allah yang berperasaan. Jadi saya mulai mencurigai perasaan saya. Jangan-jangan salah. Saya mencurigai doktrin-doktrin yang saya pahami. Jangan-jangan keliru. Kalau doktrin itu hanya membuat saya bisa beradu argumentasi, wah, aku bisa sesat ini. Tetapi apa yang saya pahami ini harus sesuai dengan perasaan Tuhan. Nah, mengapa sampai berpikir begitu, saudara? Nah, karena saya mulai mengenal kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan, saudara. Makin tidak takut dianggap sesat, terserah. Tidak punya harta, enggak apa-apa. Enggak punya pengikut, tidak masalah. Enggak usah ikut saya. Tidak terhormat, apalagi itu kehormatan. Enggak masalah. Asal jangan sampai aku tidak berkenan di hadapan Allah. Jangan sampai aku tidak berkenan di hadapan Allah. Makin takut terhadap kekekalan, saudaraku. Jadi dengan adanya COVID-19 ini kan orang mudah meninggal dunia, saudara. Dengan usia saya yang 60 tahun lebih ini juga rawan, saudara. Dengan masa lalu di mana saya makan juga tidak etis. Baru tahun-tahun belakangan ini saya membenahi pola hidup dan pola makan saya. Tetapi kan sudah direkam oleh tubuh kita ini. Umur biologi saya tentu tidak terlalu baik dibandingkan umur kronologi saya. Usia 61, tapi bisa-bisa umur biologi saya 65, bisa. Ya mudah-mudahan di bawah 61 sih. Tapi bagaimanapun dengan usia 61 saya rawan. Nah, kalau sudah makin mengenal Tuhan, kita bukan takut masuk neraka. Karena sudah pasti kita tidak masuk neraka. Tapi takutnya nanti kita belum memuaskan dia. Nah, itu dia. Jadi, Anda harus berpikir logis dulu. Hidup ini singkat. Ya, logis dulu. Apa artinya memperoleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Ya. Kalau Anda tidak berpikir logis ini, udah. Mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau mata sudah gelap, Anda lihat orang-orang. Tahu ada neraka, enggak takut masuk neraka. Sembarangan bicara, sembarangan memperlakukan orang lain. Seakan-akan tidak ada perhitungan itu. Tahu padahal akan ada perhitungan. Tapi tidak sanggup menghayati kebenaran itu yang terperagakan di dalam hidup. Tidak sanggup, saudaraku. Aduh, saudara. Coba ingat, yuk. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Ya. Betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan waktu, sekejap kan tragis, hanya 70 tahun. Singkat tuh.
Demikian firman Tuhan. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Jadi kita itu, saudaraku, ya, sejak masih hidup ini kita seperti, ya bukan membujuk-bujuk ya, mirip begitu. Tuhan, buat aku tidak bercela, tolonglah aku, buat aku berkenan di hadapan-Mu. Dulu kita tidak pernah mikir begitu karena kita punya berbagai argumentasi teologis di sini. Tapi sekarang kita berhadapan dengan perasaan Tuhan. Nah, ini yang tidak bisa dibahasakan kepada para teolog yang pinter-pinter itu atau merasa pinter-pinter itu, tapi tidak bersentuhan dengan Tuhan dan tidak menghayati perasaannya. Kita harus menanggalkan semua perasaan ngerti, perasaan pinter itu. Harus memperhatikan perasaannya. Nah, saudaraku sekalian, baru di Matius 6 tadi ayat yang ke-21 ya. Kita belajar bagaimana Tuhan mengajarkan kita. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Orang yang merdeka karena kebenaran sudah tidak makin merasa tidak memiliki apa-apa di bumi ini. Maka tidak heran kalau dia bisa meninggalkan percintaan dunia, saudaraku. Ngerti kan sekarang kenapa orang gak takut masuk neraka? Kenapa orang lebih membela kepentingan demi uang 1-2 juta, demi uang, demi harta, dia bisa injak-injak orang, dia semena-mena pada orang. Padahal itu dia harus bayar di kekekalan, itu kekal, neraka kekal. Nggak takut, bodoh banget saudaraku. Nah kita ini bodoh begitu dulu, sekarang jangan bodoh lagi dong saudaraku ya. Kita harus sadar dong, dan saya mengajak bahwa Gereja Suara Kebenaran Injil itu hanya mempersiapkan orang berkemas-kemas pulang ke surga. Jadi kalau tidak suka dengan proyeksi, orientasi dan arah pelayanan seperti ya silakan Anda cari gereja lain. Pokoknya proyeksinya, pilarnya harus hidup tidak bercela seperti Yesus, maka setiap pendeta-pendetanya harus jadi contoh model Yesus itu bagaimana kalau hidup di zaman sekarang. Fokusnya langit baru bumi baru, ya tidak matre, tidak pelit, memperhatikan pekerjaan Tuhan tanpa hitungan, betul nggak? Lalu kerja keras bertanggung jawab, yang semua itu bukan untuk demi nama baik, ambisi dan lain-lain, bukan, tetapi demi kepentingan kerajaan Allah. Ya ingat ya, sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Ingat itu saudara. Setiap insan berpulang masuk ke abadian itu kekal. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Bapa ajarku menghitung
masa hidup. Mungkin Anda berpikir, kenapa ya aku nggak takut masuk neraka ya? Kok aku berpikir seakan-akan tuh mati masih jauh. Padahal setiap saat bisa mati. Karena Anda tidak mengenal kebenaran. Anda tidak takut terhadap realitas kekekalan. Mau dipaksa bagaimana takut terhadap kekekalan, tidak bisa takut. Kenapa? Karena engkau sudah terikat dengan logika duniawimu. Seakan-akan engkau tidak pernah mati. Ayo, kita sudah punya positioning, kita sudah punya tempat, kita sudah punya pilihan, kita punya keputusan untuk memilih berkemas-kemas. Inilah GSKI. Inilah Gereja Suara Kebenaran Injil. Jangan kita robah yang lain. Ya. Saya berharap dengan pemberitaan firman Tuhan ini, saudara-saudara sekalian, diubahkan oleh Tuhan. Betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan waktu, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun. Demikian firman dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap kita berpulang masuk ke abadian, tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Mari kita pandang Tuhan. Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Tuhan, Tuhan, ajarku menghitung sisa masa hidupku. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi siang hari ini Tuhan. Untuk waktu yang indah kami ada dalam hadirat-Mu, kami sudah mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Gembala senior kami, Bapak Pendeta Era Susabdono. Terima kasih untuk kebenaran firman ini Tuhan. Biar kami bukan hanya mendengar, kami bukan hanya mengerti, tapi kami mau hidupi dalam keseharian kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan jemaat Tuhan di rumah masing-masing Tuhan dalam tangan-Mu, dalam setiap keadaan mereka Tuhan menyertai Tuhan. Apapun pergumulan jemaat Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang mungkin sedang bergumul karena sakit, ada yang bergumul karena pekerjaan dan usaha, ada yang bergumul karena masalah rumah tangga Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau menjadi pembela kami semua Tuhan. Mereka-mereka saat ini yang sedang berjuang melawan virus corona, apakah itu yang sedang isolasi mandiri di rumah, ada yang sedang dirawat di rumah sakit, dari tempat ini, di kesempatan ini Tuhan kami mohon, tolong mereka Tuhan, selamatkan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Miserahkan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang tercinta dalam tangan-Mu, berkati pemerintah kami Tuhan, yang sedang bekerja keras mengupayakan untuk mengendalikan pandemi corona yang sampai saat ini belum juga berakhir. Tuhan, tolong Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka sebagai pengambil keputusan, pengambil kebijakan, agar mereka boleh melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Aparat keamanan TNI Polri yang menjaga keamanan di bangsa kami Tuhan, tolong mereka Tuhan. Biar mereka boleh melakukan tugas mereka dengan benar dan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah ada di akhir ibadah ini. Sebelum kami mengakhirinya Tuhan, biar Engkau Tuhan layak memberkati kami. Jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat-Nya.
kasih karunia dari Allah Bapa di surga, penyertaan yang sempurna dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita, memberkati kita siang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita sudah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, jemaat Tuhan dan simpatisan yang dengan setia mengikuti pelayanan melalui channel YouTube GSK Kebun Jeruk, dan juga yang dengan setia mendukung pelayanan kami lewat persembahan yang dikirim melalui nomor rekening ini. Terima kasih untuk dukungannya, terima kasih untuk persembahannya. Kami berdoa kasih karunia Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kami ingatkan untuk terus menjaga kesehatan yang ada di tengah-tengah kondisi pandemi corona sampai hari ini juga belum berakhir. Mari kita menjaga kesehatan bersama. Perhatikan protokol kesehatan yang ada, selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan jangan lupa terus memakai masker.